Halo, selamat malam. Halo Aga, selamat malam. Halo, Halo, aduh. Kamu lagi sakit? apa? Kamu lagi sakit? Enggak, Oh, aku kira kamu lagi sakit. Gimana? Hujan udah selesai kan? udah. Udah liburan nih. Besok Oh, besok baru libur. Berarti harusnya hari hari harusnya hari Jumat, tapi kata keluarga saya kalau ada uh, ada acara keluarga, jadi itu hari Kamis libur. Oh, jadi izin lebih dulu ya? Ya, Oke, udah ada rencana liburan berarti nih sama keluarga. kayaknya belum. Iya, oke. Semoga nanti liburannya, ya oke. Kalau belum mungkin, ya semoga nggak hanya di rumah sih. Karena kebiasaan kita kalau liburan malah di rumah. Tapi ya udah enak juga sih cuacanya juga. Masih hujan nggak di sana? Di sini udah jarang hujan di Solo. Nggak tahu. Oh, masih belum jelas hujan atau nggak kadang ya? Karena aku belum belum lihat di luar kalau ada masih hujan atau enggak. Oh, oke oke. Halo Mutia, selamat malam. Salah, Oh. belum diedit lagi. Halo, selamat malam Mutia. Halo, Kenapa ini namanya Mutia Luf Akaza? Siapa tuh Akaza? ada di Demon Slayer tiba-tiba. Oh, Demon Slayer. Oke oke oke. Nggak pakai baju anu lagi, jubahnya AOT. Udah liburan juga ini, Mutia? Udah. Udah, alhamdulillah. Oke, habis ini berarti kita belajarnya lebih lancar lagi. Dan yang mau liburan, semoga liburannya lancar. Oke, ya, disclaimer dulu, hari ini Kak Didit sedikit tidak fit. Jadi nanti kalau energinya nggak kayak biasanya, mohon dimaklumin dulu karena lagi tidak fit. Tapi semoga hari ini kita lancar belajarnya. Oke, di pertemuan 20 ini, kita akan belajar pertama perhitungan lisan. Di perhitungan lisan menurutku kita boleh lompatin aja karena menurutku ini sangat mudah buat kalian. Cuma 30 kali 2, 20 kali 5. Menurutku ini nggak ada apa-apanya untuk kelas kita karena kalian keren-keren. Di perhitungan lisan aku angkat 2 jempol buat kalian pasti bisa semuanya. Jadi kemungkinan kita lompatin aja. Contoh ini 60 bagi 30. Jadi 6 bagi 3, 2. Kemudian ini terakhir ada pool ini adalah untuk mempersingkatnya. Berarti 6 pool dibagi 3 pool, yaitu 2 pool. Dan pool itu adalah, ya pool sama poolnya dihapus. Jadinya 6 bagi 3, 2. Doang gitu doang. Bahkan menurutku nggak pakai teori ini kalian juga bisa. Nah, ini perkalian 20 kali 5, 100. Apalagi 100 bagi 20. Ya simpelnya adalah nolnya ini dicoret. Tinggal 10 bagi 2, yaitu adalah 5. Gitu. Dan menurutku nggak ada yang spesial di perhitungan lisan, jadi boleh kita lompatin langsung aja ke Algonova. Ini soalnya juga gitu doang nih. Contoh 70 bagi 10, nolnya dicoret, jadi 7 bagi 1, tinggal 7. 80 bagi 40, nolnya dicoret juga, jadi 8 bagi 4, jadi 2. Dan 100 bagi 50, sama, nolnya dihapus. Nol yang belakang cuma ada satu, berarti di depan juga dihapus satu, tinggal 10 bagi 5, sama dengan 2. Gitu. Kalau ada kesusahan menurutku enggak harusnya karena kalian perhitungan lisan bisa. Jadi kita langsung ke nomor satu Algonova. Soalnya hari ini tuh banyak banget materinya untuk mempersingkat waktu. Perhitungan lisan kita
lompatin cepat aja. Jadi langsung aja dikerjain yang nomor satu, biar nanti kita bisa fokus ke nomor dua dan tiga dan empat. Boleh share screen biar kita tahu ngerjain bareng-bareng. Enggak, boleh juga share screen. Kalau ada kurung dikerjain di dalam kurung dulu, baru yang dikerjain di luar kurung. Ingat, ini sebenarnya coret aja sih ini. Nolnya dicoret, tinggal bagi dua. Kelebihan nol semua kamu, Mutia. Ini juga coret, coret, coret. Kalau ini yang ini dulu dikerjain, habis itu 100 dibagi.
Ini 42. Oke. Yang bagian dua itu jawabannya ada dua. Oke, 2 menit lagi teman-teman sampai 19.20. Habis itu kita kembali ke kelas. Oke, udah semua. Kita balik dulu ke kelas buat ngerjain yang bagian 2 dan 3. Oke, boleh stop dulu. Oke, ini udah terlihat. Di tahap utama, kita langsung dikasih soal. Ini pakai segmen juga. Jadi ini menurutku lebih simpel. Bahkan kalau nggak pakai segmen juga boleh. Tapi nanti kita hari ini ngerjainnya pakai segmen. Tugas nomor 1, ada dua pasangan anak kembar di keluarga Pratama. Sepasang anak kembar perempuan Nadia dan Nila, serta sepasang anak kembar laki-laki Yunus dan Kamal. Jika umur gabungan Nadia dan Yunus ada 21 tahun dan Yunus 3 tahun lebih tua dari Nadia, berapa umur Nila dan umur Kamal? Sebenarnya ini kalau ada kembar kayak gini, kita nggak peduli Nadia yang mana, Nila yang mana, Yunus yang mana, Kamal yang mana. Intinya mereka kan kembar, jadi mereka umurnya sama. Ya kan? Teman sebaya, anak perempuan seumuran, dan laki-laki juga seumuran. Jadi Yunus dan siapa tadi namanya? Kemal itu sama umurnya, dan Nadia dan Nila juga sama. Jadi abaikan dulu. Yang penting ini laki-laki dan perempuan.
tadi Yunus dan Nadia kalau digabung umurnya itu kan 18 tahun, 21 tahun. Dan Yunus umurnya lebih 3 tahun. Seperti segmen itu, ada kelebihannya ini kita potong dulu kelebihannya ke sini, dikurangin. Jadi biar segmennya ini sama panjangnya, 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Setelah kita tadi potong ini kita kurangkan ke sini, jadi segmennya sama. Karena segmennya sama, pasti ini kan sama, ini kan sama. Tinggal bagi aja 2. 18 dibagi 2 sama dengan ini 9, ini 9. Jadi Yunus 9, Nadia 9 untuk sampai segmen ini. Kemudian kita balikin dulu, Yunusnya tadi kan lebih tua 3 tahun. Berarti 9 plus 3 sama dengan 12 dan 9. Jadi Yunus 12, Nadia 9. Ada yang ingin ditanyain dulu yang part ini. Jadi intinya buat segmen dulu. Yang ditanyakan Nila sama Kemal. Nila itu sama dengan Nadia dan Yunus sama dengan Kamal. Jadi kalau udah dapat Yunus dan Nadia, udah dapat Nila dan Kamal. Intinya buat segmen dulu mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Kemudian totalnya berapa. Dan yang lebih panjang kita potek atau kita ambil biar kita kasih batas segini biar sama. Yang kelebihannya tadi kan 3. Yang 21 tadi dikurangi 3 ini sama dengan 18. Kemudian 18-nya karena ini segmennya udah sama, ukurannya sama, berarti tinggal kita bagi 2 aja. Sama dengan 9. Jadi ini 9, 9. Dan kelebihannya 3 sama dengan 12. Gimana? Ada yang membingungkan untuk part segmen yang ini? Oke, kalau tidak kita next. Tugas nomor 2. Ada 2 pasang anak kembar di keluarga Baskoro. Anak kembar perempuan Farida dan Eka, serta anak kembar laki-laki Yusuf dan Arif. Kembar lagi nih. Jadi di satu keluarga itu ada kembar 2, kembar perempuan dan kembar laki-laki. Gabungan umur Farida dan Yusuf adalah 14 tahun. Berapa tahun gabungan umur Ana dan Dana? Eka dan Dana? Siapa? Ini soalnya gimana sih nih? Ana dan Dana. Siapa nih? Ana dan Nana. Siapa? Siapa? Jangan cuma Farida, Eka, sama Arif sama Yusuf. Iya. Aneh banget Ada nih ya. soalnya. Ana dan Dana. Dana siapa? Ana juga. Aneh banget dah ini dah. Yuk kita lanjut aja. Maksudnya siapa ini? Ini laki-laki semuanya teman sebaya. Farida dan Eka, Yusuf dan Arif kan sama. Segmennya kenapa sama? Karena umurnya mereka sama, kembar. Kemudian Farida dan Yusuf itu 14 tahun. Farida dan Yusuf 14 tahun. Kemudian Farida dan Arif berarti sama kan? Farida dan Arif 14 tahun juga. Oke. Oh, I see. Ini tuh Farida dan Arif. Diganti dah. Emang aneh nih. Nah, yang kedua Eka dan Dana ini siapa? Nanti lanjut dulu. Jadi pertanyaan pertama, berapa tahun gabungan umur Ana dan Dana 2 tahun yang lalu? Ini ada Farida, Eka. hmm? Ini ada Eka, tapi Dananya nggak ada. Oh, Dana di sini kita ganti Arif. Soalnya di zona Arif kok. Jadi ini Ana Farida, Dananya Arif. Kan tadi umurnya 14 tahun tuh, mundur 2 tahun yang lalu. Jadi Farida dikurangi 2, si Arif kurangi 2. Jadinya 14 minus 2 minus 2 sama dengan 10. Nah, sebenarnya yang nomor 2 ini kita nggak usah pakai segmen. Sama aja, Eka dan Dana ini pasti juga 14 tahun totalnya. Kalau 3 tahun ke depan, 3 plus Dana, 3 dari Eka plus 3 dari Dana. Sama dengan 20 tahun. Sama juga nih. Nih. Jadi ini yang ini ditambah.
3, di sini tambah 3, 14, plus 3 sama dengan 20. Jadi setiap anak nambahin umur 3 tahun, tambah 3 tahun. Jadi awal totalnya yang segmen sampai sini sama sini doang 14 tahun, kemudian ditambah 3 plus 3, ditambah 3 plus 3, karena 3 tahun ke depan. Jadi setiap anak nambahin umurnya. Apalagi yang 2 tahun yang lalu, ini berarti mundur 2 tahun kan. Berarti setiap anak mengurangi umur totalnya 2 sama 2. Kalau yang maju ke depan nambahin total umur masing-masing satu-satu. Simpel banget sih sebenarnya ini. Gak usah pakai segmen juga bisa. Kalau 2 anak berarti tambahin 2 atau kurangi 2, 2 kali gitu. Kalau 4 anak juga ada dikali 4 aja penambahannya atau pengurangannya. Oke, part ini ada yang ditanyain dulu. Emang ini soalnya agak aneh. Bukan aneh sih, salah ini pasti. Ana dan Dana, siapa Ana dan Dana? Ternyata Farida dan Arif. Oke, kalau tidak kita lanjut. Sepotong tali sepanjang 2 meter di dari tali yang dipanjangnya 27 meter. Kemudian sisanya dipotong menjadi 5 meter. Berapa potong yang dilakuin? Ada yang bisa? 27 dipotong 2. Tinggal berapa nih kalau dipotong 2? Dari 27 dipotong 2 meter. 25. 25. Berarti di sini 25, yang ini 2. Yang ini dibuang. Kemudian sisanya dipotong-potong sepanjang 5 meter. Berarti 25 dipotong-potong 5 meter dibagi 5. 5 sama dengan 5. Berapa total pemotong yang dilakuin? 5. 4. Nah, ya berapa? 4 benar. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Benar 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali pemotongan. Sebenarnya rumusnya adalah kalau kalian gambar juga boleh atau nggak pakai rumus. Hasil pemotongan itu kan 5. Untuk dapat berapa kali dia motong itu 5 minus 1 sama dengan 4. Jadi 4 kali ini. Begitu juga kalau dibalik. Kalau dia motongnya 4 kali, berapa hasil pemotongan? Berarti dia hasilnya adalah 4 plus 1 sama dengan 5. Jadi nggak perlu digambar sebenarnya. Tapi kalau mau digambar boleh. Oke, yang di sini ada yang tanya juga. Ini lagi ini menurutku mudah-mudah sih. Nggak tahu nanti soal Diagonovanya agak sedikit sulit atau enggak. Tapi materinya menurutku ini lebih simpel daripada materi yang kemarin. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, ini tadi 2 cm dibuang, tinggal 25. 25 dibagi 5 berarti kita punya 5 buah hasil pemotongan. Kalau dapat 5 minus 1 jadi 4 potongan. Pas. 1, 2, 3, 4, 5 hasil, kemudian 4 kali pemotongan. Oh, I see. Ternyata berapa total? Sorry, aku salah. Berapa totalnya adalah sama yang 2 meter tadi dipotong. Itu juga dihitung juga. Berarti 4 plus 1 sama dengan 5. Jadi sebelum 27 jadi 25 tadi dipotong juga, 27 dipotong jadi 2. Itu dihitung juga. Jadi 4 plus 1 sama dengan 5 potongan. Berapa soal sih nih? 4. Oh, tinggal 1 nih. Tugas nomor 4. Masing-masing dari 7 pita sepanjang 30 meter dipotong menjadi pita identik sepanjang 6 meter. Berapa banyak pemotongan yang dilakukan? Ada yang bisa? 5. 4. 4. Eh, Pertama ini ada 7 pita nih. 7.
tiap pita itu 30 meter. 5. Yang 5, makan. 5, 6, 5. Berapa kali pemotongan? Pertama kita ambil dulu deh satu pita yang 30 meter. Dipotong jadi 6. Berarti kalau dipotong jadi 6, dia berapa hasil pemotongannya jadi berapa? 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5. Jadi dia jadi 5 potongan. 5 potongan itu berarti berapa kali potong tadi? 5 minus Min 1. minus 1. Jadi 4. 4 kali potongan. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini gambarku jelek ya, tapi intinya jaraknya sama nih. 6, ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Sesuai dengan 6 plus 6, 12, 12 plus 6, 18, 18 plus 6, 24, 24 plus 6, 30 cm. Jadi pas. Nah, kalau satu pita itu adalah 4 kali pemotongan, berarti tinggal kita kali aja. Kalau 7 berapa totalnya? 7 kali 4 sama dengan 28. nice. Benar sekali 28. Jadi 28 kali pemotongan. Untuk lebih jelasnya ini dia. 7 pita. Kita ambil satu dulu aja buat kita hitung. 30. Kalau dipotong jadi 6 cm 6 cm berarti kita dapat 5 buah. Di 5 buah berarti kita berapa? Kalau 5 buah di minus 1 aja dapat 4 kali pemotongan untuk dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali pemotongan. Berarti kalau ada 7, 4 kali 7. 28. So easy. Oke. Yang ini jelas. Soalnya kita yang penting bisa bedain hasil potongan dan pemotongan. Ini krusialnya di sini sih. Karena kita salahnya biasanya tiba-tiba langsung ke hasil pemotongan tapi ditanyain berapa kali dia motong. Itu fatal, tapi sebenarnya simpel banget. Jadi jangan sampai terlewatkan pertanyaannya apa, dikerjain baik-baik aja. Oke, ada yang tanya dulu untuk part yang ini. Halo, halo. Oke. Kalau tidak ada, kita ke Algonova, kita kerjain dulu nomor 2 sampai nomor 8 aja. Karena habis ini kita lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ketiga nanti kita belajar cermin. Lebih intuitif ya bagian cermin, lebih nggak ngitung. Lebih gampang nanti. Jadi yang ini sampai nomor 8 dulu aja. Karena kita biar nggak kehabisan waktu nanti. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang tanya langsung tanya. Nggak boleh dipendam sendiri kalau bingung. Oke, selamat mengerjakan. Aku mau izin ambil air dulu ya teman-teman.
Yang nomor 1 itu sebenarnya tinggal digabung aja sih. Jadi awalnya 10, kemudian tambah plus 5 lagi. Karena kan mereka kembar tuh. Nah, kalau mundur berarti nanti pengurangannya 2 kali dari yang dali dan not. Kak, tolong. Oke. Yang nomor 1 nih ya. Iya. Agen khusus menemukan sejumlah keluarga dali Taki. Mereka memiliki saudara laki-laki not gabungan Taki dan notnya 10 tahun. Not dan Taki kan totalnya 10. Bentar, 10. Nah, kemudian 5 tahun ke depan berarti 10 ini kan sekarang. Kalau 5 tahun depan di plus 5 dari umur not, plus 5 lagi dari Taki. Jadi totalnya jadi bergeser ke 20. Begitu juga yang setahun lalu, berarti kurangnya 2 kali. Butuh bantuan lagi, Mut ya. Oke. Pertama, Kay dan Mika. Kay lebih tua 3 tahun, berarti Kay lebih panjang. Kemudian totalnya ini 21. Nah, kita potek sininya 3 tahun kan, lebih panjangnya. Dengan cara kita hilangin ini ke 21 dikurangi 3. Sama dengan 18. Karena ini segmennya panjangnya sama, 18 dibagi 2 aja. 9 dan 9. Udah deh, dapat umur masing-masing. 9 sama 9.
Berarti Iya. ini 9, 9. Makasih, Mister. Bentar dulu. Ini Kan kamu harus tahu Mika itu kembarnya sama siapa. Dan Kay dan Neil. Kay dan Neil mereka sudah perempuan. Mika dan gabung. Kay dan Mika 21. Kay 3 tahun lebih tua dari Mika. Nah, Neil kan sama dengan Kay. Jadi nggak 9 nih. Mika doang yang 9. Nah, yang K kan 9 plus 3 ini. Sama dengan 12. berarti ini 12 sama 9. 9 ini. Karena kan segmennya awal kan sampai ini untuk 9. Karena tadi ada klub umur lebih tua 3 tahun di plus 3. Oke. Makasih, Oke. Mister. Oke. Halo Nadia. Langsung ya. Soalnya kamu telat. Jadi langsung kerjain nomor 2. Menurutku ini simpel buat kamu. Jadi nanti kalau ada kesulitan langsung tanya aja. Ini sama kayak yang kemarin-kemarin sebenarnya. Main pakai segmen. Dan hari ini sampai nomor 8 dulu aja yang nomor 2 karena kita nanti takutnya kehabisan waktu untuk materi selanjutnya. Dikerjain sampai jam 8. Kak, kayaknya aku masih agak bingung. Nomor 1 ini. hmm, Not dan Taki umurnya kan di total Not, Ini 6 meter. Taki, segmennya kita buat segmen. Kemudian umurnya kan total 10. Dan kalau 5 tahun ke depan berarti dia ditambah 5 tahun, di sini juga ditambah 5. Berarti 10 plus 5 dari Not plus 5 dari Taki. Kalau setahun yang lalu berarti dia mundur dikurangi nanti. 2 kali orang. Gitu aja sih. Yang ini yang Dali dan Not ini karena Taki kan kembar tuh. Berarti ya sama 10 dikurangi di sini dan Dali. Kurangi 1 dari Not dan Dali 1 juga. Oke, Angga nanya apa? Nomor 4 dibagi aja atau bukan? Nomor 4. Boleh lihat share screen kamu? Agak biar aku lihat. Awan mengikat buku-buku itu dengan tali. Dia memotong keempat tali yang panjangnya 6 meter menjadi potongan berukuran 2 meter. Berapa banyak potongan dilakukan Awan? Oh, ini ada 4 tali.
Nanti dikali terakhir. Setiap tali 6 meter, kemudian dipotong-potong jadi 2. Nah, di setiap tali itu 6 bagi 2 dapat 3 bagian. Nah, 3 bagian itu dia berapa kali potong? Habis itu dikali 4 talinya. Jadi awal satu dulu, yang 6 meter, dibagi-bagi jadi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3 kan. Jadi ada 3 bagian, 1, 2, 3. Kemudian 2 potongan. Jadi 2 dikali 4 tali. Kayak gini. 2 kali 4. 2 kali 4. Karena kan 4 tali. Kak, tolong. Kayak gini, Kak. Yep, bentar. Gimana? Siapa Mutia? Ini nomor 3 gimana? Nomor 3. Madame Rosa target busuk potong kawat panjangnya 3. Dari potong panjang. Oh, ini awalnya 35 meter. Kemudian dipotong 3 meter. Tinggal berapa kalau 35 dipotong 3? Kedua. 32. Kemudian sisanya dipotong 3 kali menjadi bagian yang sama. 32 berarti dipotong jadi 3 kali. 32 dibagi 3. Kedua, 32 dibagi 3. Dibagi, dipotong 3 kali dibagian sama 1. Oh, bukan. Sorry, salah. Ini bukan dibagi 3, tapi dipotong 3 kali menjadi, dipotongnya 3 kali nih. 1, 2, 3. Berarti ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4. Berarti 32 dibagi 4. 4, 8. 8. Berapa panjang kawat yang sama? Udah dapet deh. Kehapus kamu. Masih, Mister. Oke. Yang nomor 4 ini sebenarnya nanti ada 4 tali Nadia. Udah bener sih tadi jawaban kamu barusan. Jadi ambil 1 dulu, berapa kali dia potong dikali 4. Untuk mutia ini juga di 4 tali. 1 tali ini dipotong berapa kali nanti dikali 4. Hasil terakhirnya. Awalnya 6, kemudian dipotong jadi 2. 6 dibagi 2. 3. Jadi setiap potongan ada 3 bagian. Kalau 3 bagian dia dipotong berapa kali? Jadi dipotong 2 kali. 1, 2, 3. Jadi setiap ini ada 2, ada 4 kali. 2 kali 4. Ya, benar. Karena kan setiap tali kan dipotong 2 kali kan, biar dapat 3 potongan. Kak. 1, 2, 3. Oke. Kak. Ya. Kalau yang ini gimana? Out melihat pohon keluarga Flower yang menggambar saudara kembar Diva dan Lai dan saudara kembar Paul dan Matt dan Slim.
Gabungan Melay dan Mat 16. Berapa umur Diva 4 tahun yang lalu? Diva dan Sim. Diva dan Sim. Diva dan Sim. Oh, I see. Sebenarnya nggak peduli kita siapa ya. Yang penting kembarnya nggak kembar lah. Diva sama Sim kan nggak kembar tuh. Tapi Diva ini ini kan sama dengan Lai. Dan Matt sama dengan Sim. Karena kan mereka kembar. Berarti kalau 4 tahun yang lalu, 16 ini dikurangi 4 dari ini dan 4 dari Sim. Apa? Dikurangi 4 dari Diva dan 4 dari Sim. Dikurangi 4 dari Diva dan 4 dari Sim. Kan ini sebenarnya gini. Diva sama Sim. Kan berarti kan dikurangi 4, dikurangi 4. Totalnya kan awalnya 16, kurangi 4, minus 4, minus 4 lagi. Karena sebenarnya yang perlu dilakukan adalah identifikasi mereka kembar sama siapa. Jadi patokannya Lai dan Mat ini nanti kembar sama Lai kembar sama Diva, Mat kembar sama Sim. Begitu juga dengan Paul dan Diva ini. Lai itu sama dengan Diva, Mat sama dengan Paul. Jadi nanti dalam 10 tahun, jadi ini segmennya nanti ditambahin 10 tahun masing-masing. Jadi di awalnya 16 plus 10 dari Paul, 10 dari Diva. Nah, berarti 16 dikurangi 4, kurangi 4. Kayak gini. Yes, benar. Sebenarnya ini cuma intinya awalnya totalnya 16, kemudian dikurangi berapa 2 kali atau ditambah berapa 2 kali. Berarti yang kalau berarti yang si Diva dan Lai dan Paul, Matt, dan Sim itu umurnya itu sama. Kita nggak tahu. Hmm. Yang sama itu ini dia sama. Kemudian Paul sama Matt ini sama. Tapi semuanya kita nggak tahu. Tapi intinya kayak misalnya Aga dan aku, kalau kita punya permen nih, contoh. Permen kita kalau kita gabung 10. Aku nggak tahu permen kamu sebelumnya berapa, aku nggak tahu berapa. Tapi kalau digabung 10, tapi kalau aku nambahin 2, kamu nambah 2, berarti kan awalnya 10 ditambah 2 dan 2. Jadi 14. Itu tuh nggak peduli kita berapa, yang penting totalnya berapa. Penambahan totalnya aja. Sampai nomor dari Terakhir sampai, punya sampai nomor 8 aja teman-teman. Biar habis ini kita jam 8 pas biar balik ke materi. Materi selanjutnya gampang, mainin cermin doang. dia memotong sebanyak 9 kaki. Mutia butuh bantuan? Mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Ada 2 pasang anak kembar sila keluarga William. Anak kembar perempuan Helen dan Ava serta anak laki-laki Panjang Lyndon. yang sama. Gabungan novelan 6. Oh, anak kembar perempuan ini Helen dan Ava, kemudian laki-laki William dan Jack. Gabungan William dan Helen 19 tahun. Willy 5 tahun lebih muda. Berarti ini Willy dan Helen. Aku singkat ya. Willy 5 tahun lebih muda. Berarti Helen lebih tua 5 tahun. Helen lebih tua 5 tahun. Berarti segmennya lebih panjang. Sekitar 5 tahun. Dan total umur mereka gabungannya ini adalah 19. Sama juga sebenarnya. Untuk awalnya kita ambil dulu segmen yang sini sampai sini.
Jadi 19 minus yang kelebihannya 5 berapa? 14. Ya kan? Oh, kurang. Yap, dikurangi. Jadi kelebihannya ini langsung dikurangin aja sama totalnya. Jadi karena segmen yang ini udah sama, berarti tinggal bagi aja 2. 14 dibagi ada 2. Tuh, Enggak. Berapa? 7. 7. 7. Berarti sini 7, segmen sini 7. Jadi segmen W sampai sini 7, sampai segmen H sampai sini 7. Tapi segmen H ini masih ada kepanjangannya 5 ini. Berarti yang ini total 7, yang ini 7 plus 5, 12. 12. Nah, Ava ini kembar siapa? Dek kembar siapa? Tinggal tentuin. Kalau Ava itu sama Helen, kalau Dek itu sama dengan Willy. Berarti ini 7. Ini 12. Salah. Berbalik. Kembarannya Ava itu Helen. Helen berarti 12. 12. 7. Yap. Oke, makasih, Mister. Oke. Kak Didit, Yap. aku minta tolong butuh bantuan lagi dong. Oke. Ewan membantu Madame Rosa. Dia memotong selotip menjadi beberapa bagian. Dia memotong sebanyak 9 kali. Semua bagian kecuali yang terakhir memiliki panjang yang sama 6 cm. Potongan terakhir panjangnya 5 cm. Berapa banyak panjang pita selu dipotong? Wow, menarik. Jadi dia punya panjang segini, dipotong 9 kali. Satu, berarti ada potong 9 kali kan, berarti yang terakhir kan beda sendiri ya. Terakhir kan 5 cm nih. Berarti yang sama itu 8, yang beda itu ada 1 cm. Ada 1 kali pemotongan yang beda. Yang ini sama dengan 5, yang ini 6, 6 dikali 8. Ya nggak? 6 kali 8 berapa? 6 kali 8 itu 48. Ya, 48. Berarti total yang ini 48 plus 5. 53. Sebentar. Kok salah aku? Oh, 8 kali pemotongan. Berarti kalau 8 kali pemotongan, 8 plus 1. Sorry, sorry. Salah. Bentar dulu. Ingat, ini ada 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada terakhir 9. Kan 9 pemotongan. Yang ini tuh 5 cm. Yang ini tuh 6. Ini 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Dan 6. Nah, yang 6 ini total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kali 6 plus 54. 5. 29. Mm-mm. Jadi sebenarnya intinya tadi ini 8 dan 1. 8 ini di plus 1, 9. 9 kali 6 plus 5 cm tadi. Oke. Oke. Terima kasih Kak Didit. Oke. Barang pameran sepanjang 40 meter dipotong menjadi beberapa bagian. 6 kali. Aku tambah 5 menit buat nomor 8 yang belum. Kak Didit masih bingung. Wow, oke. Untuk memagari barang pameran, Out menggunakan tali 40 meter. Dia memotong menjadi beberapa bagian, dia memotong sebanyak 6 kali. Semua potongan tali sama kecuali yang terakhir 4. Oh, oke. Berarti ini ada 40 meter, dipotong 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir ini 4 cm. Berarti 40 dikurangi 4 dulu. Berarti yang ini sampai sini itu 36.
Berapa panjang tali yang sama? Nah, 36 dibagi aja nih berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 Udah. bagi 4. Apa? Hmm? Apa? 6 kali, Nan. Ini kan ada 6 bagian. 36, ini sampai sini doang kan 36. Yang ditanyain yang ini nih. Berapa Yang, panjang tali yang sama? yang sama ini. Kan yang terakhir kan 4. Jadi kan 40 kurangi 4 sama dengan 36 dibagi 6 bagian. Dibagi 6 bagian. Hmm. 6. Kayak gini. Hmm. Kak, yang ini gimana? Kalau Oke. ada nomor 8 langsung ke nomor 3 kan? Berhenti dulu deh. Soalnya nomor 3 kita harus dikit materi. Oke. Yang ini sebenarnya simpel aja sih. Siapa Mutia? Ini sebenarnya kamu nggak usah baca soalnya pun menurutku langsung bisa nih. Jadi kan yang Diva dan Lai ini saudara kembar. Kemudian Paul sama Matt dan Sim ini kembar. Berarti mereka umurnya sama. Lai dan Matt itu 16 tahun. Diva ini kan sama dengan Lai. Dan Sim sama dengan Matt. 4 tahun yang lalu berarti mundur 4 tahun. Totalnya awalnya 16. Kemudian kalau mundur 4 Dikurang tahun kurang 4 minus 4 lagi. 2 kali orang. Yang ini kalau mau nambah juga tambah 10 aja semuanya. Oh, berarti ini 36 Mm-mm. Eh, atau 26? 20, 36. Benar 36. Oke. Berarti 36 ini 8 benar. Benar. Oke, makasih, Kak. Oke. Berhenti dulu boleh nggak teman-teman kita habis ini? Kita materi dulu yang belum selesai nomor 8 atau nomor 2 nanti bisa dilanjutin semuanya sampai selesai setelah kelas kalau masih ada waktu. Kita stop dulu. Kita kembali ke materi buat nomor 3. Simple banget. Boleh stop share screen you. Nah, udah semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu si belajar materi simetri. Simple sebenarnya tapi butuh ketelitian. Ini dia bentuknya. Simetri. Intinya adalah mencerminkan sesuatu kayak main cermin sih. Benda yang kiri ini dicerminin benda yang kanan. Nah, nanti disuruh cari identifikasi sih. Nah, sebenarnya cara identifikasinya adalah tentuin dulu cerminnya di mana. Oh, cerminnya di sini. Nanti yang dekat cermin pasti lebih dekat, yang jauh pasti lebih jauh. Cluenya itu doang. Contoh ini jam ini nih, panahnya kan ke sini nih. Paling dekat juga yang ke sini. Yang jauh juga sini. Kursi juga gitu. Jadi ini emang identifikasinya harus teliti. Ini contoh ini juga pensilnya yang jauh semakin jauh, yang dekat semakin dekat. Ini juga ini dekat jadi dekat. Intinya jauh semakin jauh, yang dekat semakin dekat. Yang jauh dari cermin, dia lebih jauh dari cermin sebaliknya. Yang lebih dekat dari cermin, dia lebih dekat juga sebaliknya. Dan berkebalikan. Jadi berlawanan. Kalau misalnya aku tambahin anak panah ke kanan, anak panahnya jadi ke kiri. Jadi di sebaliknya. Oke? Menurutku ini nggak ribet tapi butuh ketelitian aja. Ini cermin simpel sih. Oke, lanjut. Terus kerjanya gimana? Nanti ada pilihan soal sih. Nanti ada gambar 4 soal, terus yang gambar mana yang cerminnya pas gitu. Ininya diidentifikasi aja yang setiap bagian-bagiannya. Kayak contohnya nanti, oh jamnya ini arahnya yang ini, ternyata dia harus yang ini. Yang pak kursinya jaraknya segini berarti jaraknya segini. Sebenarnya jarak ini dengan cermin ini tuh jaraknya sama. Dia nggak ada perbedaan.
Jam juga gitu. Jarak jam terhadap cermin dan pantulannya itu sama. Bedanya berlawanan arah aja sih. Ini juga nih kan merah kan dekat lebih dekat daripada lebih dekat ini bayangan lebih dekat. Biru agak jauh, jauh. Jadi jarak antara bayangan dan cermin itu juga sama. Nah, ini tadi 1 2 3, ini 1 2 3. Lebih dekat, lebih jauh. Ibu simetri jadi dia bakal sama. Jarak antar garisnya sama. Ini cermin juga. Kalau tadi yang ini vertikal, ini horizontal. Cerminnya ada di bawah ini. Jadi nanti gambarnya nanti dari kayak gini berkebalikan juga. Jadi pojok yang ini hmm, ah, batang bukan batang ya. Iya batang paling bawah mepet juga batang bawah dan burungnya agak jauh jaraknya ke sini dia juga nanti jaraknya agak jauh juga sama. Cermin ini lebih simpel sebenarnya, tapi bedanya nanti mungkin ada banyak pilihan, harus ada ketelitian. Intinya yang dekat semakin dekat, yang dekat juga dekat, yang jauh juga jauh. Hmm. Wow, kamu pakai sarung tangan apa enggak? Buksin keren. Oke, ada yang dibingungin untuk cermin? Oke, kita lanjut. Oh ya, lebih jauh, lebih dekat. Ini yang jauh lebih jauh, yang dekat lebih jauh. Oh, sarung tangan kiper. Aku kira sarung tangan tinju. Lebih jauh, lebih dekat, lebih dekat. Yap. Bahkan nggak ada yang harus aku jelasin sih di sini. Cuma lihat gambar menurutku harusnya bisa langsung. Ini kayak, iya Mutia. Enggak, pencet. Ini kayak buku gitu sih. Ya cermin sih sebenarnya. Atau buku bagian tengah gitu kalau kalian buka gitu kan kayak gitu. Nah, ini beda lagi tadi gambar kalau ini geometri. Kalau geometri sebenarnya sama juga. Jarak titik ini dengan sumbu itu sama dengan jarak sumbu dengan bayangannya. Jadi setiap titik jarak itunya sama. 7, yang ini 7, bayangannya juga 7. Tinggal digabung aja. Oke, yang ini bingung juga nggak? Intinya kalau ini kan kotaknya 2, yang jarak ini sama ke sini 2 kotak, jadi jarak bayangannya juga 2 kotak. Yang ini tadi 7, ya ini 7 juga. Yang ini 2, ini 2. Jadi nanti tentuin aja titiknya, habis itu digabung aja garisnya. Ini juga sama. Hakim menggambar persegi panjang ABCD, lalu membuat persegi panjang KLMN. Turut simetri terhadap garis lurus, hitunglah keliling persegi panjang KLMN. Berapa nih KLMN? Ada yang bisa? Gambar persegi ABCD. Sama nggak sih nih? Yang ABCD sama KLMN sama nggak kelilingnya? Sama kan? Sebenarnya B ini, bentar. BA 5 cm, CD berapa? Jadi Hmm. Kalau BA 5 cm, CD berapa teman-teman? 8 CD juga 5. Sebenarnya kalau bentuk bangun kayak gini,
garis yang berhadapan, contohnya BC ini dan CD ini kan berhadapan. Ini panjangnya sama. Kemudian AD dan BC ini juga sama. Berarti kalau di sini 5 cm, sini pasti 5 juga. Di sini juga 5. Karena sebenarnya kan mereka kalau kalau di garis titiknya kan sama kan. Panjangnya juga sama. Kemudian AD ini panjangnya sama dengan KN. BC sama dengan LM. Sebenarnya dilihat juga bisa sih. Atau enggak dihitung aja. Karena kan titik C C ke garis simetri, L sama G simetri kan sama. B ke simetri, M ke ini sama. Berarti kan dua garis yang identik sebenarnya. Tinggal diisi aja. Kalau udah diisi semua sisinya, 3 plus 5 8, 5 plus 3 8, berarti kelilingnya adalah 16. Oke, ada yang tanya yang ini? Tidak. Tidak. Oke, lanjut. Sebenarnya dilihat aja bisa sih. Ini contoh CD berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ini juga 8. Berarti ini sama. Dan kalau ini sama, karena BA sama dengan CD, berarti ini 5, dan ini 5. Itu aja sih. Net, net, net. Oke, kita ke Algonova. Bagian 3 dan 4. Kalau yang 3 udah selesai, boleh lanjut ke bagian 4. Yang nanya langsung tanya saja. Apa ini? Oh iya, lupa screenshot. Ingat cermin itu yang dekat ke dekat, jauh yang jauh. Kak, Hmm, ini kayak gini bukan? bukan, yang ini nih. Ini kan dia di dekat, ini lebih dekat. Ini tangannya yang kiri lebih dekat, yang ini lebih Iya, jauh. kayak gini bukan? Yang, yang ini Ini. benar. Nah, jadi yang tangannya lebih dekat, yang jauh lebih jauh. Kalau ini kan kebalik nih, yang ini ke dekat, yang ini malah jauh. Oke. Ketuk, 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 ketuk. Tapi kalau melihat ke dalam air. Kayak
Kak Didit. Hmm. Yang ini sama yang ini apa bedanya? Itu aku juga bingung. Bentar. Karena ini kan hampir sama kan. Aku ini aja deh. Karena ini lebih dekat. Tapi sebenarnya benar sih ini. Dua ini Yang ini benar. Tapi yang jawabannya ini. Yang yang dek, ini. yang ini. Yang aku lingkarin. Yang ini. Nah, yang dekat, lebih dekat jaraknya. Tapi yang ini buat atau ini? Bener ini hampir benar sih. Bedanya cuma ini antara ini doang. Ini sebenarnya airnya kan permukaannya di sini tuh. Jadi emang harus mepet. Nggak boleh ada jarak beda gini. Ini Kak lebih mau bilang, apa Nadia? aku kan mau kerjain yang tugas keempat nomor Iya, 2. Tapi dia iya, bilang mau enter setiap kali memasukkan figur. iya. Tapi aku lagi gak bisa pakai komputer, jadi aku pakai tab, jadi gak bisa enter. Harusnya bisa pakai itu. Harusnya bisa sih. Coba masukin dulu. Nanti biasanya keluar tombol apa gitu. Soalnya ini memang harusnya bisa pakai itu. Kak, Kalau ini harus ngapain, Kak? bentar agak. Oh, Keluar gak Nadia? Ini nih, jarak ini kan sini nih. Jadi yang dekat sama dekat, yang jauh sama jauh. Kamu harus nyamain agak. Apa? Nyamain gambarnya. Yang ini kan Maksudnya apa? lebih, yang ini kan dekat, berarti sini dua biru. Yang ini pink, yang sini pink berarti. Ini kebalikannya. Iya, kebalikan. Yang lebih dekat, jaraknya dekat, yang jauh, jaraknya jauh. Cermin sebenarnya. Emang cermin sih. Oke. Udah keluar kan Nadia? mm. Soalnya ini udah di set buat tab juga. Kenapa aku bisa melihat apa ini? Ini salah ini. Ini. Yang ini sama ini. Yang ini sama ini. Yang ini sama ini. Yang ini sama ini nih. Jadi yang dekat, yang jauh, yang saya. Oh, salah. Kayak gini kan? Hmm. Hmm, kalau yang ini maksudnya gimana, Kak? Gimana, gimana, Kak? Sama ini. Maksudnya kebalikannya kayak ini atau? Sama. Bukan kebalikan. Intinya diganti bentuknya aja sih. Yang ini sama ini. Ini sama ini. Maksudnya Ini kayak sama. gini. Iya sama. Maksudnya itu dong. Hmm. Cuma ini bentuknya aja jadi ganti. Yang dari kanan ke kiri. Kak, ini gimana caranya?
Yang ini berapa jarak B ke sumbu simetri? Oh, B ke sumbu simetri sama B B bentar jangan diklik. B ini kan sama dengan B ke simetri sama dengan Q ke simetri. Berarti dia sama Q dia. Kemudian S simetri. Nah, S ini kan sama dengan sumbu C ke simetri. B sama dengan Q ke sumbu simetri yang C sama dengan S. Kan B ke titik ini berapa sama dengan Q ke titik simetri. Ya ada tulisannya ini 4 cm kan. Sentimeter. Berarti ini kan 4 tambah 4, 8. Dikasih. Tapi ini ke sumbu simetri. Sumbu simetri itu tuh yang garis ini. Garis mana? Yang garis tengah itu sumbu Nah, simetri. oh ini. Mm-mm. Berarti 4 tetap. Mm-mm. Ini juga 2. Mm-mm. Oke. Makasih, Kak. Kasih, Mm. Kak. Bukan. Ini sama ini sama ini sama ini. Lapis kedua sama lapis kedua, lapis ketiga sama lapis ketiga. Kak, Yang nomor bukan. 3 sama 4 udah. Wow. Boleh lanjut nomor 2 Nadia, biar sekalian nunggu temannya. Ah, keren Nadia ngebut nih. Sambil rebahan lagi.
Kak, Hmm. yang ini sama ini apa bedanya, Kak? Yang Hmm. ini sama yang ini apa bedanya? Oh, itu jarak ke cerminnya lebih jauh sedikit. Yang mana Sini, dulu nih? Yang mana? Yang bener sih ini ya. yang ini. Ini sama ini. Yang ini jaraknya agak jauh sedikit nih. Ini lebih dekat kan. Kalau ini kan jarak ini sama ini kan sama. Jadi yang ini. Hmm. Eh, Hmm. aku masih bingung. Maksud gimana? Tubuh simetri itu yang ini nih, Hmm? ya kan? Ini sumbu simetri yang tengah. Jadi jarak B ke sumbu simetri ini berapa? Sama dengan jarak Q ke sumbu simetri. Begitu juga dengan C dan S ini. Simetri itu yang garis tengah itu, cermin yang tengah itu. Kan B ini kan ke sumbu simetri sama dengan Q ke sumbu simetri. Jadi Q-nya berapa, B-nya pasti sama. C-nya berapa, S ke sumbu simetri pasti sama. Ah, ini gimana caranya? Maksudnya tuh Hmm. Aku Oh, juga bingung tuh. Ntar dulu ini. Mutia. Ini gimana ya? Ini kan kotak. Kayak gini, Kak. Siapa dulu nih? Oh agak. Kayak gini bukan? Iya. Ini S-nya yang salah. Oh, S-nya kan sama dengan C nih. C ke sumbu simetri. oh, Yang Mutia, ini jujur aku juga nggak tahu. Tapi ukurannya sama kan ya? Berarti kalau ukuran sama, berarti kan balok ukuran sama itu ukurannya pasti yang terakhir yang ini nih, yang hijau. Berarti terakhir hijau. Pertama cari yang paling kecil. Paling kecil berarti ketutupan ke semua nih. Pertama berarti kuning. Habis itu kuning, habis itu pink. Habis itu pink ketutupan biru. Habis itu biru baru merah. Habis itu terakhir hijau. masih nggak ngerti, Kak. Sebentar lagi aku nerangin ke Mutia. Yang pertama kuning, Masih. kedua pink, biru, merah, hijau. Tadi yang ini B bener sih agak. B kan ini nih ke simetri sama dengan titiknya kan Q. Kalau diambil kan Q ke simetri kan sama dengan B ke simetri. Berarti ini 4 benar. Kemudian S, jarak S ke cermin atau sumbu simetri sama dengan C ke cermin. Berarti ini 2. Dua. Kan 2 cm. Oke, aku tambahin 4 menit teman-teman sampai 20.35. Nanti kalau belum selesai bisa jadi tugas.
Devin White. Oke, udah 20.35 yang belum selesai nanti bisa dikerjain setelah kelas. Jadi aku lihat tinggal nomor 4 kalian kebanyakan. Di nomor 4 itu lebih mudah, nggak ada materinya. Jadi nanti bisa ditanyain kalau misalnya ada kesulitan. Untuk itu kita bisa tutup dulu kelasnya. Boleh stop share screen-nya teman-teman. Nanti yang nomor 4 boleh dilanjutin. Dan nomor 2 tadi yang belum selesai juga boleh dilanjutin habis kelas ini. Atau besok juga boleh. Yang penting setelah pertemuan selanjutnya boleh sudah diselesain. Dan algo coin sudah aku kirim ke teman-teman. Jadi ada yang full, ada yang enggak tadi. Jadi sebelum aku tutup boleh stop share screen dulu kita tutup bareng-bareng. Angga boleh stop share screen kita tutup bareng-bareng biar Aduh. nanti tugas selanjutnya bisa dikerjain selanjutnya. Oke. Oke, hari ini udah selesai. Nggak banyak sebenarnya materinya menurutku. Nggak baru juga. Ada yang mau review hari ini yang gampang, ada pelajaran yang digampangin nggak tadi? Yang segmen, ada yang mau review? Segmen tadi menurutku lebih simpel daripada segmen yang sebelumnya. Kalau segmen sebelumnya itu lebih ribet. Kalau ini segmennya simpel banget.
cuma ditambah totalnya berapa, kemudian ditambah 2 kali karena 2 anak, atau enggak dikurangin 2 kali karena 2 anak. Itu lebih simpel. Kemudian kalau ada yang lebih tua gitu, samain dulu segmennya dengan cara yang kelebihannya dikurangkan di total. Kemudian udah dikurangin, dibagi 2 aja karena kan segmennya panjangnya sama tuh. Dibagi 2 dapat, kemudian dibalikin lagi, ditulis setiap segmen yang berapa panjang setiap segmennya, dapat deh untuk setiap namanya. Kemudian di cermin tadi beberapa soal sebenarnya cermin lebih mudah. Bingungnya adalah jarak, sebenarnya yang jebak adalah jarak gambar ke cermin. Itu tuh jangan sampai ada perbedaan. Nah, itu yang dekat harus dekat, yang jauh lebih jauh. Tapi aku tadi lihat semuanya udah bisa yang cermin lancar, walaupun awal-awal masih bingung, tapi setelah dikerjain semua ternyata bisa. Oke, ada yang tanya dulu sebelum kelas kita tutup? Enggak. Nah, kayaknya udah capek ya. Dan sorry sebelumnya, karena agak Didit lagi nggak fit, jadi mungkin kelasnya agak sedikit garing, walaupun nggak tahu tiap hari garing nggak ya. Tapi tetap semangat yang udah liburan, jaga kesehatan karena nggak tahu ini musimnya agak lucu, angin angin kencang sih kalau di Solo. Jadi itu dingin dingin banget tapi nggak ada hujan, itu bikin flu. Jadinya kali di sini flu. Dan jaga kesehatan, tetap semangat dan selamat menikmati liburan. Bye bye. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Makasih kakak. Oke, bye bye.